Hello guys, welcome to Texam Talks with your host Rovolin John. Texam Talks adalah sebuah program baru dari Texamco di mana Texam Talks memberikan edukasi dan juga pembelajaran terkait pajak kepada masyarakat. Dan hari ini kita seneng banget, terutama gue seneng banget karena ini adalah episode pertama dari Texam Talks dengan guest yang sangat menyenangkan dan juga sangat luar biasa spesial, yaitu adalah Mas Tengku. Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Tengku, kita mau bicara tentang perpajakan dan juga kita mau tahu nih tentang bagaimana perpajakan. Tapi sebelum kita bahas perpajakan, kita pengen tahu dulu nih. Teman-teman pengen tahu dulu masa kecilnya Mas Tengku seperti apa. Silakan Mas. Iya. Mungkin berawal dari ini ya, sekolah gitu ya. Iya. Sekolah di SMA Islam swasta. Oke. Gitu. Terus SD, SMP, SMA tuh sama tuh gitu. Oke. Terus kalau misalnya kuliah di Indonesia Banking School. Oke. Jadi itu Saya baru pertama kali denger nih. iya. Indonesia Banking Jadi School nih. Indonesia Banking School tuh kayak tadinya lembaga pelatihan Bank Indonesia. Oke. Terus abis itu dia membuka kampus namanya Indonesia Banking School itu IBS S1 S2 di sana. Terus akhirnya jurusannya akuntansi. Oh, jurusannya gitu. akuntansi ya. Jurusannya akuntansi. Berarti paham lah yang ngitung-ngitung ya. Iya gitu. Terus setelah lulus biasalah kalau jurusan akuntansi itu pasti startnya dari kantor akuntan publik ya, KAP Oke. gitu. Terus masuk ke perusahaan swasta nasional. Swasta nasional. Terus Bergerak di sampai bidang apa tuh Mas? bergerak di bidang food and beverage. Oh, gitu. F&B. F&B ya. Oke. Terus ya setelah itu memang targetnya memang masuk BUMN kan. Setelah itu ada beberapa perusahaan swasta juga, terus anak perusahaan BUMN. Oke. Nah sekarang akhirnya paling lama ini di BUMN yang sekarang ini. Di gitu. BUMN yang sekarang Ya. ini ya. Oke. Kira-kira apa sih Mas yang membuat Mas tertarik nih masuk BUMN? Emang mindset Mindset ya. dari kecil karena orang tua juga PNS gitu, Oke. PNS. Jadi kalau misalnya PNS BUMN kan terjamin lah ya. Oke. Ya, emang mindsetnya kayak gitu. Cuman BUMN sekarang ini kan udah mulai agak beda ya, lebih ada target kayak swasta, lebih di challenge juga gitu. Pengelolaannya lebih profesional ya? Lebih profesional, apalagi kalau misalnya masuk ke BUMN yang TBK ya. Oke. Jadi kan Ya, perlakuannya hampir sama sih sama perusahaan swasta gitu. Oke. Jadi karena ada keterbukaan ya, Iya, benar. sahamnya ke publik sampai ke ya. publik gitu. Itu sehingga itu jadi pengelolaannya jadi harus lebih profesional ya. Iya, benar. Oke. Udah berapa lama Mas di Kalau BUMN yang di sekarang? BUMN yang sekarang ini 7 tahun ya. 7 tahun ya? 7 tahun, benar. 7 tahun lumayan lama juga sih. Lumayan. lumayan. Itu pekerjaannya terkait pajak doang apa gimana tuh selama 7 tahun? Iya. Jadi di sebelum-sebelumnya memang saya jadi auditor, internal audit, terus abis itu ke accounting. Oke. Baru pas di BUMN ini tadinya pas masuk cuma ditulis untuk rekrutmennya untuk finance atau Oke. keuangan gitu Oke. kan. Ternyata ditempatkannya di bagian pajak sampai sekarang. Berarti selama 7 tahun itu memang di pajak. Memang di pajak ya? Ya, Oke. benar. Gimana ceritanya nih Mas bisa dari akuntansi lalu ke pajak? Kan ada perbedaan ya tentunya ya dari akuntansi sama pajak ini. Iya. Gimana? Boleh cerita deh. Tapi relate juga sih akuntansi sama pajak Iya, gitu. Jadi betul. kan kalau misalnya pajak itu sebenarnya butuh semua skill ya. Iya. Semua skill akuntansi, Betul. terus skill komunikasi, Betul. skill hukum juga karena kan pajak juga ada peraturan-peraturannya yang Betul. yang memang membutuhkan untuk dikaji gitu. Iya, Jadi
Peraturannya banyak lagi ya. Menurut saya juga pajak itu memang paket lengkap lah. Kalau di sisi akuntansinya, internal dan ke eksternal, hubungan eksternal juga lumayan gitu. Jadi nggak cuma normatif doang ya pajak tuh ya. Iya benar. Jadi ada hal-hal yang bersifat sosiologis juga ya Mas. Iya, nggak cuma administrasi tapi lebih ke apalagi kalau sudah masuk ke sengketa pajak gitu kan. Berarti kan kita harus bikin kajian juga gitu. Oke. Kalau sengketa pajak tuh biasanya terkait dengan apa ya Mas ya? Biasanya terkait kurang bayar gitu-gitu ya? Iya, lebih bayar, kurang bayar juga. Jadi persepsi orang pajak dan persepsi wajib pajak seperti di perusahaan saya itu yang saya bekerja. Jadi persepsinya suka beda karena peraturannya agak abu-abu. Tapi kalau misalnya diperdalam itu bisa menemukan konklusi yang lebih jelas gitu. Oke. Kalau sengketa pajak tuh ke pengadilan pajak ya? Iya, pertama kan dari pemeriksaan pajak, dari KPP terdaftar, terus habis itu ke Kanwil, proses keberatan, baru bisa ke pengadilan pajak, banding atau gugatan. Gitu. Oke. Tapi kita nggak bahas sengketa pajak deh. Iya, hari ini. Kita nggak bahas sengketa pajak. Kita mau bahasnya tentang pajak pertambahan nilai yang berkaitan dengan batubara nih Mas. Iya. Kan Undang-Undang 11 tahun 2020 yang disahkan bulan November kemarin tuh kan kalau saya baca itu banyak sekali mengubah ya. Banyak sekali mengubah peraturan gitu ya. Termasuk nih ini Mas, termasuk Undang-Undang 42 2009 ya, tentang pajak pertambahan nilai. Itu ada perubahannya juga nih. Nah, yang paling di notes, yang paling mencolok nih perbedaannya itu terkait dengan batu bara yang jadi BKP nih atau barang kena pajak. Gimana Mas tanggapannya terkait itu? Ya, kalau batu bara jadi BKP tadinya kan non BKP ya, batu bara dan yang masuk ke BKP hanya batu bara yang sudah diolah menjadi briket. Gitu. Nah, sekarang jadi semua batu bara kena ada PPN-nya. Semuanya ya? Semuanya. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 itu menseragamkan terkait pengenaan PPN terhadap batu bara. Batu bara, produk-produk batu bara. Produk-produk batu bara. Nah, kalau batu bara sendiri jadi BKP, tanggapan Mas kayak gimana ya? Apakah emang dia, karena kan di dalam Undang-Undang 42 tahun 2009 di pasal 4A-nya, nah itu kan ada yang dikecualikan atau barang yang non BKP, kita sebutin non BKP lah ya. Non BKP itu kan ada terkait dengan tambang juga gitu ya. Ada pertambangan dan sebagainya macamnya. Barang tambang. Barang tambang itu ada di penjelasannya tuh. Nah itu gimana ya? Maksud saya pendapat Mas terkait batu bara itu sendiri, apakah memang dia benar cocok untuk dikategorikan sebagai BKP apa gimana Mas? Iya, kalau menurut saya sih kenapa batu bara itu akhirnya menjadi BKP karena batu bara itu bisa langsung masuk ke sebagai bahan bakarnya PLTU. PLTU. Jadi bisa langsung diolah dan langsung dijual gitu. Kalau misalnya barang tambang lain itu barang mentah, itu harus ada proses ke smelter dulu. Jadi harus diolah dulu baru bisa dipakai di smelter gitu. Yang saya tangkap dari penjelasan Mas tadi itu batu bara berarti rantai distribusinya jauh lebih sempit ya? Iya. Jauh lebih sempit dibandingkan tambang-tambang yang lain. Benar. Sehingga cocok lah ya untuk dimasukin jadi barang kena pajak ya? Iya, menurut saya cocok. Cocok ya? Nah, tentu kan dari pengenaan PPN terhadap batu bara ini bisa mempengaruhi nih kegiatan usaha dari batu bara. Gimana tanggapannya, Mas? Iya, pengenaan PPN ini kemarin juga sempat PLN mengeluarkan statement kalau misalnya batu bara kena PPN, tarif dasar listrik TDL itu bakal naik kan, gitu. Tapi menurut saya sih harusnya nggak terlalu berpengaruh ya karena kenapa tuh Mas? Begitu adanya PPN BKP atas batubara itu berarti kan tetap aja PPN masukannya bisa dikreditkan. Gitu. Pajak masukannya masukannya bisa dikreditkan dan di net off dengan pajak keluarannya. Gitu. Ini buat informasi aja teman-teman, pajak masukan itu terkait dengan pengeluaran ya Mas ya? Iya,
terkait dengan HPP yang di perusahaan Betul. batubara, HPP-nya biaya-biayanya itu bisa dikreditkan. Oke, Ya. oke. Jadi karena bisa dikreditkan, itu jadi net off ya dia ya? Ya, di Jadi- net off dengan pajak keluarannya yang dia jual ke siapa gitu. Oke, oke. Karena setahu saya di Undang-Undang 16 tahun 2009 itu terkait dengan pengkreditan pajak masukan ada syarat formal dan material. Iya. Nah, gimana sih Mas menurut Mas terkait dengan kewajiban pembuatan faktur pajak nih untuk PPN batubara atau untuk objek batubara ini? Iya, kalau misalnya pembuatan faktur pajak pasti kan dia adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, Gitu. oke. Apa tuh Dan- Mas? PKP itu apa sih? PKP itu pengusaha yang kena pajak Oke. yang di PPN. Oke, dia punya Dan dia kewajiban punya ya? kewajiban melaporkan PPN tersebut di SPT Oke. PPN-nya gitu. Oke. Gitu. Sehingga dari kewajiban dia itu dia wajib untuk buat faktur pajak ya. Benar. Oke. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman bergerak atau punya kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara ya Mas ya. Ya. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan nih tentang faktur pajak gitu. Sehingga teman-teman bisa nanti mengkreditkan pajak masukan dari PPN atau dari hal-hal yang bisa dikreditkan gitu ya. Iya. Karena pajak masukan itu nggak cuma PPN doang teman-teman, ada BPH dan sebagainya macamnya gitu. Nah, Mas tadi kita udah bahas nih pengkreditan pajak masukan. Kita juga tadi udah bahas tentang batu bara ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri, hal apa yang paling mempengaruhi atau hal apa yang kira-kira bikin PPN atas batu bara ini berdampak secara global? Kira-kira apa nih Mas? Iya. Kalau misalnya kita lihat dari dari pas lagi launching ya, Iya. launching peraturan ini, Iya. itu alasan pemerintah kan adalah untuk menambah anggaran devisa negara, Pendapatan terus negara ya. pendapatan negara Oke. gitu. Tapi menurut saya sendiri itu mereka jadi bisa nge-track perusahaan-perusahaan yang menjual batu bara dan itu bisa masuk ke neraca perdagangan Indonesia kan. Oke. Gitu pendapatannya. Jadi yang sebelumnya tidak ke-track oleh pemerintah Ya. jual belinya. Nah, sekarang jadi ke-track gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya nambah pendapatan negara juga ya, karena Iya. kan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara paling utama ya. Benar. Dan yang saya pernah tahu juga, yang saya pernah baca juga, kayaknya perusahaan batu bara tuh banyak banget sih Mas. Dan Iya. perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak terdaftar juga banyak banget ya. Mungkin Iya, salah satu iya. alasan negara juga itu kali ya, sehingga Benar. BKP atas PPN BKP terhadap batu bara ini juga disahkan gitu ya. Karena ini juga jadi pro kontra juga sih Mas gitu. Iya. Pro kontra juga karena batu bara kan awalnya bukan BKP ya gitu. Iya, non BKP. Non BKP nih, sekarang jadi BKP. Jadi BKP, benar. Bisa aja nih mempengaruhi kegiatan usahanya teman-teman gitu kan, atau pelaku usaha pertambangan batu bara gitu. Iya. Oke, Mas, saya mau gali sedikit tentang bagaimana tanggapan Mas terkait cash flow dari kegiatan usaha batu bara nih. Kalau seandainya, bukan kalau sih, karena sekarang udah disahkan ya, Iya. terkait dengan PPN batu bara ini. Gimana Mas tanggapannya? Iya, kalau misalnya cash flow sih menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena sebenarnya misalnya PPN masukan atau atas biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan batubara tersebut. Contohlah PPN masukannya 5. Iya. Dan kalau misalnya dia jual PPN keluarannya 7 lah. 7 kalau misalnya di net off berarti yang mereka harus bayar kan cuma 2 Iya. atas selisihnya tersebut. Tapi kalau misalnya sebelum peraturan undang-undang ini PPN yang biaya yang ditimbulkan atas pembelian bahan baku HPP-nya perusahaan batubara itu 5-5-nya akan jadi biaya. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau menurut saya lebih menguntungkan gitu. Cuma jadi ke-track aja sama negara gitu. Jadi ke-track sama negara, mungkin juga bisa daya belinya juga mungkin bisa turun, tapi ternyata kita
kita setelah kita lihat dari undang-undangnya sendiri ternyata ya itu tadi kan ada pengkreditan pajak masukan dan sebagainya macamnya. Iya. Itu kan justru bisa membantu sekali ya. Justru itu tidak membuat si pengusaha ini jadi terbebani ya Mas ya. Iya, Karena kan benar. pajak pertambahan nilai kan nilai atau titipan ya. Saya bisa bilang bahwa PPN itu pajak yang dititipkan ya, Iya, dititipkan oleh negara kan sebenarnya. Benar. Gitu. Karena kan kita hanya menambah kan, nanti menambah kita store nilai. kembali. Iya. Kita store kembali ke negara sehingga sebenarnya tidak perlu takut ya teman-teman pengusaha pertambangan batu bara ya terkait dengan PPN batu bara ini. Oke, Mas, saya mau sedikit konklusiin terkait dengan PPN batu bara ini. BKP yang pertama adalah adanya perubahan ya. Ada perubahan dari peraturan atau dari Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang 42 2009. Iya. Nah, yang kita notes itu terkait dengan batu bara. Iya. Nah, tadi juga kita udah banyak ngobrol banget kan, banyak banget kita ngobrol terkait dengan pengkreditan pajak masukan dan sebagainya macamnya. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa pengkreditan pajak masukan itu harus memperhatikan syarat formal dan materialnya. Iya. Karena nggak bisa semuanya ya Mas ya, nggak bisa Iya. semuanya dikreditin kan? Nggak bisa. Yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha aja yang bisa dikreditin dengan pajak keluarannya tersebut. Oke, jadi nggak bisa, misalkan nih saya beli barang yang ternyata dia barangnya itu non barang kena pajak. Nah itu berarti saya nggak bisa kreditin terkait dengan barang itu kan? Jadi contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya mesin-mesin atau bahan baku untuk membuat batu bara tersebut, misalnya dump truck untuk mengangkut batu bara tersebut bisa dikreditkan. Oke. Tapi kalau misalnya alat tulis kantor Oke. itu masih kayaknya tidak bisa dikreditkan Oke. karena kan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha batu bara. Oke. Gitu. Oke. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Mas barusan adalah PPN ini dikenakan terkait dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Benar. Tapi dia juga harus yang jasa kena pajak juga ya. Jadi dia memang Iya. tidak dikecualikan nih dari Undang-Undang 42 2009. Benar, Gitu. benar. Karena sedikit informasi aja nih teman-teman, Undang-Undang 42 2009 itu karena saking banyaknya barang kena pajak atau jasa kena pajak, nggak bisa semuanya ya Mas ya. Nggak Barang bisa. atau jasanya tuh dimasukin atau dilampirin nih Iya, di dalam di- undang-undang di itu. list ya, Di di list itu list. nggak bisa Di karena list. saking banyaknya kan barang itu kan macam-macam, jasa itu kan macam-macam gitu. Jadi yang dikategorikan atau yang masuk di dalam barang atau jasa kena pajak itu adalah barang-barang yang dilarang ya Mas ya. Barang-barang yang nggak boleh nih untuk dikenakan PPN. Contohnya misalkan jasa kesehatan medik Iya, gitu benar. kan. Walaupun memang ada desas-desus juga sih bahwa rumah sakit mau jadi ini juga ya, jadi JKP juga ya. Iya, Tapi kan benar. itu belum jadi acuan kita karena belum ditetapkan gitu kan. Oke Mas. Mas, kita mau ngobrol sedikit tentang pengalamannya Mas deh. Pengalamannya Mas di perusahaan tambang ini gitu ya, di perusahaan tambang ini. Kita ngobrolin yang simpel-simpel aja lah. Iya, iya. Kita ngobrolin yang simpel-simpel aja. Gimana sih Mas cara Mas untuk bisa survive nih? Bisa survive di dalam perusahaan yang sekarang Mas jalani gitu. Iya, pasti kita kan harus patuh ya terhadap peraturan gitu. Setuju. Terhadap peraturan yang sudah diundang-undangkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kan. Betul. Gitu. Terus untuk masalah kenapa sih ada sengketa pajak nih? Biasanya itu peraturan mengaturnya itu tidak disebutkan seperti tadi barang kena pajaknya apa, jasa kena pajaknya apa. Jadi kayak masih gray area. Tafsirnya ya. Iya, tafsirnya gitu. Nah, penafsiran dari pemeriksa pajak di DJP atau di di AR kita gitu. Nah, kita itu yang biasanya menjadi sengketa. Oke. Nah, berarti sebenarnya ya sengketa itu ya timbul karena mungkin tafsir ya. Iya. Oke, tapi again kita nggak akan bahas sengketa ya Mas ya. Iya, benar. Karena kan sengketa itu agak-agak cukup kurang baik ya sebenarnya Iya. gitu. Tapi kan itu pada pokoknya sebenarnya perbedaan ya teman-teman, perbedaan dari tafsir dari wajib pajak dan juga tafsir dari
Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terkait dengan penetapan pajaknya, kira-kira seperti itu. Ya kita berharap sih kalau teman-teman jangan sampai kena sengketa pajak ya Mas ya. Iya, Kita iya, kan pasti. kewajib. Tapi jangan juga berpikir bahwa sengketa pajak itu karena kita nggak patuh ya Mas ya. Enggak. Karena kita salah, enggak juga kan. Enggak, tapi itu kan karena ada perbedaan tafsir gitu. Iya. Pada pokoknya sebenarnya kita patuh, tapi karena ada tafsir yang berbeda ya sehingga ya kita coba debat lah kalau untuk untuk bahasa mudahnya ya kita debat gitu terkait dengan penetapan ini. Iya. Oke, Mas, mungkin ada sedikit pesan gak nih buat teman-teman sekalian yang mungkin baru banget nih untuk belajar pajak. Kira-kira boleh kasih pesan gak Mas untuk Iya, teman-teman sekalian? Oke. Untuk teman-teman di rumah dan yang menonton podcast ini, kalau menurut saya sih patuh terhadap pajak, laporlah pajak apa yang sesuai dengan yang diundang-undangkan, Yang diwajibkan juga. Yang diwajibkan. Terus kalau misalnya ada sedikit perbedaan atau apa, bisa dikonsultasikan dengan teman-teman yang lebih mengerti dengan pajak. Gitu. Setuju. Oke. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru melihat video ini, jangan pernah takut ya untuk teman-teman belajar pajak ya Mas ya. Benar. Karena Mas Tengku aja 7 tahun, bahkan ada perbedaan dulu ya Mas ya. Iya. Ada perbedaan dari jurusan itu pada akhirnya jadi seneng ya Mas ya. Iya, jadi benar. seneng untuk belajar pajak, jadi seneng untuk mengetahui nih pajak secara lebih dalam. Iya. Oke, Mas Tengku, thank you banget Mas. Obrolan Sama-sama. hari ini sangat-sangat Sama-sama. luar biasa dan semoga episode pertama ini bisa jadi sebuah pembelajaran ya buat teman-teman. Mas, thank you banget. Dan teman-teman, thank you banget sudah menonton dan juga menyaksikan Taxam Talks episode pertama. Teman-teman bisa saksikan di YouTube dan juga di Spotify karena kita on demand, dan juga teman-teman bisa follow medsos di @taxamco dan juga bisa melihat di LinkedIn di Taxamco. Oke. Rofolin pamit. Mas Tengku pamit. Iya, pamit. Taxam Talks, tax and everything in between. Bye.